Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Konflik sengit antara para seteru dari lingkaran pengusaha skincare makin menjadi setelah terdakwa kasus pemerasan dan tindak pencucian uang alias TPPU dari dalam penjara tiba-tiba membuat postingan heboh berisi video yang menampilkan sosok wanita diduga ibunda dari seterunya pengusaha skincare Reza Gladys. Dalam video tersebut, wanita diduga ibu dari Reza Gladys dan aktor Krisdiana Baharudin itu seolah mengalami kelainan mental dengan penampilannya yang semrawut. Namun ketika tim kami berusaha mengkonfirmasi langsung Reza Gladys, dokter kecantikan tersebut tak membantah tegas pun tak mengiyakan. Sebaliknya, ia mempersilahkan bertanya pada akun yang telah menyebarkannya. Gak tahu, tanyain ke yang posting lah, dia yang posting, tanya ke orang yang bersangkutan. Gini loh, tidak ada korelasinya ya, pokoknya masalah pribadi dengan masalah hukum. Kalian tinggal tanggapi sebagai manusia yang punya akal sehat dan hati. Balikin ke kalian sendiri. Kepentingannya apa ya kan, nanya urusan hukum aja. Emosi, karena Ini pertama kali ketemu lagi. gimana ya, kalian lihat ya, ini adalah BAP-nya Reza, lakinya dan para saksi. Saya baca dan saya pun ketawa di sini. Kenapa dengan BAP ini saya bisa ditahan begitu lama? Apa penyebabnya? Ada apa ini? Cywar agaknya memang terus diumbar kedua kubu, baik barisan yang berada di kubu Niki maupun Reza Gladys. Tak mau kalah dengan langkah mengejutkan Nikita Mirzani bersama mantan teman dan karyawan Niki lainnya, Fitri mengungkap tabiat mantan istri Sajat Ukra tersebut. Bagi Fitri dan kawan-kawan, Niki yang dijuluki wanita huru-hara bukan saja bisa tega dan semena-mena menumbangkan lawannya. Bahkan Niki siap merontokkan nama baik hingga nama putrinya sendiri saat terjadi konflik sengit dengan putri pertamanya itu. Saya kan sudah banyak diingatkan sama teman-teman saya. Nanti kamu begini ya, saya tahu gitu, dan saya sudah siap dengan hari ini. Jadi nggak heran kalau dia begini ya, saya sudah tahu. Kita kan kalau marah sama anak, gini pulang kamu gini, padahal dalam hati kecil kan enggak gitu kan ya. Menurut saya itu akan seperti itu. Tapi kan ternyata enggak. Ternyata memang tambah parah sampai kejadian dicoret katanya kan di kartu keluarga itu. Ya itulah yang menjadikan saya kok bukannya mereda kok tambah tinggi ya gitu. Kan dia selalu bilang ya ke siapapun, she has nothing katanya kan ke saya ya. Ya sekarang saya ngomong sama dia, you are nothing at all. Memang karakternya kan seperti itu. Yang penting kita berdiri sekarang saat ini menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang ngebully, ya, menyerang secara pribadi. Kita punya anak yang bisa mendidik moral kepada anak, mana yang benar, mana yang salah. Tabiat huru-hara itulah yang kemudian membuat Fitri yang dulu sangat dekat dengan Niki akhirnya menjauh. Maka wajar jika kini Niki membangun circle barunya seraya sambil melakukan perlawanan di dalam penjara. Lantas benarkah ada orang tertentu yang mengoperasikan akun milik Nikita Mirzani atas suruhan terdakwa dari bilik penjara? Admin itu kan harus approve dari si Nikita Mirzaninya dong. Nggak mungkin lah dia tetap terus-terusan memposting bulian. Kan itu semua orang bisa melihat. Nah itu siapa? Coba dipertanyakan aja. Didukung pula dengan ternyata terbukti kalau dia memegang HP. Ya bisa jadi itu memang dia gitu loh. Dan harusnya kan penegak hukum ini menghentikan itu. Harusnya sih menurut kita ya harusnya disita. Walaupun Nikita Mirzani ini artis, tapi kalau terdakwa kan dia juga penjahat namanya. Bukan saja video heboh berisi wanita diduga ibunda Reza Gladys, hubungan Reza Gladys dengan pengusaha skincare lainnya yang dulu pernah diserang Niki habis-habisan seperti Sandi Purnamasari juga mulai memanas. Pasca istri pengusaha Gilang Permana ini tak terima dituding kubu Reza Gladys telah menyuap Nikita Mirzani agar ocehan wanita yang dijuluki tim huru-hara diam. Dalam pengakuan Nikita Mirzani, nama Oki Pratama dan Sandi ini disebut bagian dari lingkaran tekanan. Apalagi mereka telah mendeklarasikan segitiga bermuda, di mana di sana ada Nikita Mirzani, Oki Pratama, dan Sandi Purnamasari. Sehingga siapapun yang mengganggu mereka akan berurusan dengan 3 orang ini.
yang dimana dinyatakan di sana mereka full power. Nah, simpel sebetulnya untuk Sandi ini. Jelaskan saja apa maksudnya Dr. Oki itu segitiga bermuda. Segitiga bermuda. Oki Pratama, Nikita Mirzani, Sandi Purnamasari. Ya, sebelum dengan Reza Gladys, lewat review di akun TikTok, Niki memang sempat menyindir keluarga pengusaha muda Gilang dan Sandi Purnamasari. Niki sempat meragukan kekayaan yang didapat pasangan ini tak wajar hingga menyerang sisi kepribadian pasangan ini. Tapi belakangan ocehan Niki reda. Netizen pun mempertanyakan sikap Niki yang tiba-tiba bungkam hingga muncul dugaan Niki telah diberi uang tutup mulut oleh Sandi Purnamasari. Lantas, bagaimana reaksi Sandi? Nama Oki sudah disebut di dalam persidangan, Niki sudah jadi terdakwa. Nah, Sandi ini apa perannya di situ, di segitiga bermuda ini? Nah, kalau saya jadi Sandi ya jawab aja lah, nggak usah panik. Jika ada gelagat ocehan Niki di jagat maya hanya sebagai gertak sambal untuk para pengusaha skincare yang kaya raya agar mereka mengalirkan setoran uang. Seperti tuduhan kubu Reza Gladys yang mengaku telah diperas Niki sebesar 4 miliar rupiah. Kesepakatan tapi ditekan. Makanya kan kalian kemarin nonton persidangan kan kalian berarti yang harus jadi saksinya di situ nggak ada kesepakatan tapi ditekan. Tapi kan lawyernya menggiring opini supaya apa? Supaya narasi publiknya dapat gitu kan. Bahwa tidak ada pemerasan, tidak ada ancaman, tapi lebih ke karena dibilang abu-abu dan begeng. Tadi sudah dijelaskan, sudah ditanya juga sama kuasa hukum aku apakah ini mengenai produk skincare tapi tidak ternyata masalah pribadi. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan, bisa mengartikan 5 bulan ini hukum ini seperti main-main ya, tapi nggak apa-apa dijalanin aja. Februari kemarin kan sudah diperiksa, apakah ada pemeriksaan agenda selanjutnya? Belum. Simpel kok. Apa arti dari segitiga bermuda yang pada saat itu dikumandangkan ya? Kalau ada yang jahat, apa kurang lebih ya? Kalau ada yang jahat sama kita harus lewatin segitiga bermuda gitu ya. Itu aja jawab sih. Mereka adalah bagian dari jejaring yang saling terhubung. Jika benar, rasanya tak mungkin Niki diduga melakukan tindak pemerasan sendirian. Benarkah ada sindikat yang mengatur semua ini? Apa peran sahabat Niki seperti pengusaha Dr. Oki Pratama dalam dugaan aksi pemerasan? Bagaimana pula peran Doktiv Samira Farahnas yang kabarnya pekan ini akan segera diperiksa sebagai saksi? Benarkah Samira juga mulai khawatir kedoknya sebagai dokter yang getol mereview produk abal-abal akan terbongkar? Atau justru kehadiran Samira akan berbalik arah ke kubu Reza Gladys? Saya akan hadir pengen melihat muka Samira di sana. Nah, kan Samira ini kan lantam banget kan kalau di sosmed. Nyebut-nyebut nama saya terus, konon katanya juga ngelaporin saya. Ya, besok kita ketemu Samira kalau kamu datang ke persidangan hari kami. Saya akan menemani Dr. Reza Gladys. Kalau Doktiv semuanya Doktiv hadapi dengan tenang dan sele ya. Kalau Doktiv mah sele aja gitu.